Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang gelombang elektromagnetik sinar inframerah. Kami dari kelompok C yang beranggotakan yang pertama adalah Grace Novita, yang kedua Ibnu Aziz, yang ketiga Ida Idriani, yang keempat Lia Amelia, dan yang kelima Muhammad Okta Saputra. Halo teman-teman, kami kelompok C. Di sini kami akan membahas tentang inframerah. Yang pertama ada bentuk gelombang. Bisa dilihat di situ ada salah satu gambar, contoh gambar infrared, contoh gambar gelombang infrared, atau inframerah. Jadi infrared atau inframerah adalah sinar elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer dan 1 nanometer, sehingga menjadikannya sinar yang tidak tertangkap mata. Radiasi dari sinar inframerah akan terlihat pada spektrum elektromagnet apabila dilihat menggunakan spektroskop cahaya. Panjang gelombang yang terlihat pada spektroskop tersebut berada di atas gelombang cahaya merah yang menyebabkan tidak terlihat, namun radiasi panas yang dihasilkan tetap bisa dideteksi. Karakteristik dari inframerah. Karakteristik dari inframerah itu sumbernya bisa didapatkan dari radiasi panas. Memiliki panjang gelombang yang berbalik dengan suhu, yaitu ketika suhu naik, maka panjang gelombang inframerah akan turun, dan sebaliknya. Karakteristik inframerah juga berpotensi diinterferensi oleh sinar matahari. Sinarnya tidak tertangkap oleh mata manusia dan tidak bisa menembus objek yang tidak transparan. Tipe-tipe inframerah berdasarkan jarak. 1. Inframerah jarak jauh. Inframerah ini memiliki panjang gelombang 10-100, sehingga cenderung jauh. Contohnya terdapat pada beberapa alat kesehatan, misalnya gelang kesehatan. 2. Inframerah jarak menengah. Inframerah ini memiliki panjang gelombang 1,5-10, sehingga tidak terlalu dekat maupun jauh. Contohnya terdapat pada sensor alam. 3. Inframerah jarak dekat. Inframerah jarak dekat memiliki panjang gelombang 0,75-1,5 saja. Contohnya terdapat pada alat untuk meningkatkan penglihatan manusia pada kondisi cahaya yang sangat rendah seperti night scope. Infrared pada gadget sebagai pemancar dan receiver data. Sebagai media komunikasi, inframerah dapat bekerja kurang lebih 10 meter dengan syarat tanpa menghalang. Infrared dikenal sebagai nirkabel atau alat komunikasi tanpa kabel, sehingga dapat menghubungkan dari satu gadget ke gadget lainnya, misalnya saat melakukan transfer data. Jadi ketika hendak mengirim file ke ponsel, maka bagian inframerah harus dihadapkan dengan model inframerah pada laptop. Selama proses transfer file, tidak boleh ada benda lain yang menghalangi pada ponsel dan laptop, dan inframerah yang dijalankan adalah Infrared Data Association (IRDA) yang pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan sistem komunikasi via infrared. Penggunaan inframerah dengan mekanisme demikian bisa dilihat dengan jelas pada laptop seluler yang terdapat fitur infrared di dalamnya. 2. Filter IR/PF membuat kemampuan kamera dan video meningkat karena adanya filter IR/PF sebagai penerus cahaya infrared. Teknologi tersebut sudah diterapkan pada kamera ponsel selain pada kamera digital dan video handycam. Adapun kelebihan dan kekurangan inframerah, yaitu kelebihannya. Pertama, tidak terikat waktu, transfer data atau file tidak terikat waktu, bisa dilakukan kapan saja karena inframerah tidak memerlukan sinyal dalam pengoperasiannya. 2. Mudah digunakan, pengiram file mudah dilakukan siapa saja karena termasuk alat yang sederhana dan mudah digunakan. 3. Bebas biaya. Transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya tidak menggunakan biaya atau gratis. Adapun kekurangannya yaitu 1. Tidak praktis saat melakukan pengiriman file dengan infrared. Lubang infrared pada perangkat harus berhadapan satu sama lain sehingga cukup merepotkan.
2. Cenderung berbahaya karena merupakan sinar elektromagnetik infrared sangat berbahaya bagi penglihatan. Oleh karena itu, jangan sampai sorotan inframerah mengenai mata karena bisa menyebabkan berbagai penyakit berbahaya. Yang ketiga, relatif lamban. Dibandingkan dengan media transfer data lain seperti Bluetooth, kecepatan infrared mengirim data relatif lambat. Apalagi jika dibandingkan dengan aplikasi transfer data yang saat ini bermunculan seperti ShareIt, infrared kalah dalam kecepatan dan jumlah data yang bisa ditransfer.